Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mereview full time verdict ya. Harusnya 6 momen krusial yang terjadi di match round 16 leg kedua antara Chelsea melawan PSG. Tapi di momen ini gue tidak akan merating 6 hal krusial karena menurut gue udah nggak ada yang perlu di rating lagi ya. Dan ini akan menjadi full time verdict tersingkat video gue karena kekecewaan yang kita rasakan di pertandingan pada malam ini ya. Ini saat ini masih berjalan di menit ke-60 dan Chelsea tertinggal 0-3 dari PSG di Stamford Bridge. Ini pertandingan yang menurut gue sangat disrespect buat Chelsea Football Club sebagai sebuah institusi. Bahkan Graham Potter di Champions League masih jauh lebih baik daripada Liam Rossonier ya. Graham Potter berhasil comeback melawan Dortmund dan gagal sedikit aja ya saat kita melawan Real Madrid. Tapi di momen ini, di saat ini gue sudah bisa memastikan bahwa Liam Rossonier ini bukan pelatih yang cocok buat Chelsea. Liam Rossonier maju di pertandingan ini dengan memainkan formasi 3 back. 3 back yang dimainkan merupakan para back yang minim pengalaman, Jorel Hato, Mamadou Sarr dan hanya Trevor Chalobah yang akan membantu kedua pemain muda ini untuk tampil jauh lebih baik ya. Dari momen ini aja gue udah bisa menilai bahwa Liam Rossonier ini memang tidak memiliki kapabilitas untuk menilai skuadnya sendiri. Walaupun Tosin dan Badiashile merupakan pemain yang sangat buruk ya, tapi secara common sense, Tosin dan Badiashile ini memiliki pengalaman yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mamadou Sarr dan Jorel Hato ya. Terutama di partai-partai besar seperti ini, paling tidak mungkin ada hal yang bisa kita manfaatkan untuk kedua back ini ya. At least kalaupun mau memainkan satu back muda ya, antara Jorel Hato ataupun Mamadou Sarr, mungkin bisa dikombine dengan dua back senior. Dan itu menurut pendapat gue, walaupun memang secara overall backline Chelsea ini sangat bapuk ya, sangat bapuk baik dari first team maupun dari para pemain bench. Dan ini tentu bukan kesalahan Liam Rossonier, ini merupakan kesalahan dari Bluco dan owner yang memang terlalu naif ya menilai permainan sepak bola dan kerja tim. Hasil atau output dari owner yang yakin bahwa pelatih tidak relevan dengan prestasi tim dan yakin bahwa pemain muda itu jauh lebih baik daripada pemain senior ya, dan memiliki banyak hal positif dibandingkan dengan para pemain yang sudah lebih matang dan jauh lebih berpengalaman. Tentu ini false logic yang tidak bisa dibenarkan dan tidak ada satupun fans menurut gue yang setuju dengan apa yang disampaikan oleh manajemen ya. Dan itu terbukti dari game yang kita mainkan ya, game per game yang sangat sulit, terutama di bulan Maret dan April ini. Dan sudah berulang kali gue bilang di video gue bahwa pertandingan di bulan Maret April ini akan menentukan nasib Chelsea di musim ini dan di musim-musim berikutnya ya. Dan terbukti hanya 3 pertandingan aja yang dibutuhkan buat Liam Rossonier membuktikan dirinya sebagai pelatih yang memang tidak layak buat Chelsea. Tapi terlepas dari semua itu, di era Enzo Maresca, ini bukan pertama kali ya di era Bluco, Chelsea mengalami turbulensi, pemain yang cedera, availability line up yang tidak sempurna, pertandingan yang unik, terus juga match-match sulit yang memang kerap kali terjadi kepada Chelsea. Tapi di era Enzo Maresca, semua ini masih bisa at least bare minimum bisa dilewati dengan baik oleh Enzo Maresca. Dan ini yang membuktikan bahwa kedua pelatih ini memiliki kualitas yang sangat jauh berbeda menurut gue. Dan saat ini terutama gue pribadi menilai Liam Rossonier ini merupakan pelatih yang bukan standar Chelsea. Pelatih yang memang tidak mampu untuk mengalahkan sebuah pertandingan ya. Pelatih yang tidak mampu untuk calling the action, meletakkan firepower di setiap pertandingan, apakah ingin melakukan defense atau attack atau approach yang jauh lebih baik dan jauh lebih realistis ya. Dari 3 pertandingan terakhir yang bisa kita lihat dari apa yang terjadi, itu sangat menunjukkan bagaimana Liam Rossonier menilai dan mengakses kualitas skuadnya ya. Dan makin kesini makin kelihatan bahwa memang pelatih ini merupakan pelatih yang mungkin belum matang, belum cukup waktu, dan mungkin ceilingnya juga masih terlalu jauh ya. Ini pelatih yang memang bukan standar dari Chelsea seperti yang kita tahu. Ada Graham Potter juga yang sama, tapi ya hal ini memang bukan kesalahan Liam Rossonier. Hal ini merupakan kesalahan manajemen di saat manajemen memutuskan memecat Thomas Tuchel dan memilih
Graham Potter untuk menjadi pelatih Chelsea di era-era pada awal-awal kepemilikan Bluco itu menunjukkan bagaimana sebenarnya kualitas dari manajemen yang ada saat ini. Jadi overall menurut gue secara quality Chelsea tidak akan kemana-mana, justru akan semakin drag down ya dan semakin menjadi ya mungkin tim papan tengah atau tim papan bawah. Jadi kita nggak bisa berharap banyak ya mengenai Chelsea di musim-musim ke depan selama Bluco ini masih ada di Chelsea karena anomali yang terjadi itu hanya terjadi di saat Enzo Maresca ya, dan Enzo Maresca berhasil membawa 2 piala ke Stamford Bridge, dan ya itu mungkin pekerjaan yang tidak terlalu sulit untuk pelatih yang kelasnya mungkin jauh di atas Enzo Maresca ya. Tapi buat Enzo Maresca dengan tekanan dari manajemen dan juga squad yang ada pada saat itu merupakan hal yang menurut gue lumayan menantang ya. Dan apa yang diwariskan oleh Enzo Maresca ini sangat mudah dihancurkan hanya dalam 15 game berarti ya. Ini football identity yang selama ini dibangun oleh Enzo Maresca meluap begitu saja ya, dan tidak tersisa sama sekali terutama di pertandingan melawan PSG ini. Kalau kita lihat di musim yang sama Chelsea yang gagah berani mengalahkan Barcelona itu pun dengan skuad seadanya ya, dan Chelsea berhasil meluluhlantakkan Barcelona 3-0 di Stamford Bridge pada saat itu. Dan sangat jomplang dengan apa yang terjadi di pertandingan melawan PSG. Dan terlepas dari bagaimana Chelsea akan melalui kompetisi sampai akhir musim, dan menurut gue 4 besar merupakan hal yang sangat sulit untuk diraih Chelsea di musim ini. Kemungkinan ya seperti yang udah gue bilang juga, kita akan landing di Conference League dan akan masuk ke situ. Itu pun kalau kita masih bisa survive di peringkat 6 atau 7 ya. Dan Chelsea kemungkinan akan kembali lagi ke era seperti Graham Potter yang tidak memiliki football identity, yang tidak memiliki pattern dan tidak tahu bagaimana caranya untuk memenangkan pertandingan ya. Tapi balik lagi, semoga aja gue salah, dan gue berharap gue salah untuk menilai Liam Rosenior ya di pertandingan ini dan di sisa musim ini. Tapi apapun yang terjadi, mendiskreditkan Enzo Maresca dan menganggap Liam Rosenior jauh lebih baik daripada Enzo Maresca merupakan disrespect terbesar untuk klub ini ya. Enzo Maresca telah membawa 2 piala. Apapun alasannya, Enzo Maresca memiliki kapabilitas untuk menjadikan Chelsea sebagai sebuah klub yang memiliki football identity, yang memiliki cara bermain, yang memiliki prinsip permainan, dan berhasil mendatangkan piala untuk klub ini ya. Dan gue gak berharap Enzo Maresca kembali, tapi ya gue akan sangat menyayangkan ya. Enzo Maresca merupakan sosok pelatih yang berjasa di era Bluco ini, mengembalikan identitas dari Chelsea ya, dan akhirnya harus back to square one karena ambisinya yang terlalu besar untuk membuat klub ini menjadi klub dengan DNA juara lagi ya. Dan itu yang terjadi sampai saat ini. Ya, setelah pertandingan ini mungkin akan sangat berat untuk menyaksikan pertandingan Chelsea karena kekalahan demi kekalahan akan kembali terjadi, dan semoga aja kita masih kuat ya. Apapun yang terjadi kita harus tetap dukung Chelsea, apapun itu ups and downs kita harus tetap bersama Chelsea. Jadi tetap dukung Chelsea, once the blue is be blue, up the Chelsea.